Musawada
mi sikkhapadang sammadiyami. Surame ayamacca pammadayatana Veramani sikkhapadang samadiyami. Imani panca sikkhapadani silena sukhatinyanti silena bhogasampada silena nibbutiyanti tasma silang visodhaye. Amarante sadhu sadhu sadhu. Mari kita memohon dan berkesan ada kepada yang menjadi untuk halaman 63. Handamayang dhamma desanang radanang karomase Rama Ipati Sampati Panjaliana Ayam Sata Santi Rasata Paraja Pajatika Ese Utama Anukapima Pajam. Brahma Sahampati, sang penguasa Loka Pranjali, seraya memohon di alam semesta ini ada satwa-satwa yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Mohon ajarkan Dhamma demi kasih sayang kepada praja ini. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena Dhamma sawanang etamang gala muttamang di mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Pemimpin puja bakti yang saya hormati, Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, kembali kita bersama-sama melakukan puja, melakukan penghormatan kepada Guru Agung Buddha. Tentu pagi hari ini yang merupakan pagi yang amat bahagia. Kenapa demikian? Karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melakukan hal baik, hal terpuji, hal yang bisa dikatakan dipuji oleh para bijaksanawan. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya mengatakan pagi yang penuh bahagia.
atau bisa dikatakan ya, pagi yang penuh berkah. Jadi berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika hari yang kita miliki masih memiliki kesempatan, masih memiliki waktu ya, untuk melakukan hal baik ya. Mengingat ya, mungkin tidak setiap hari ya, Bapak Ibu bisa melakukan hal baik ya. Mengingat kita semua ya, memiliki aktivitas ya, memiliki kesibukan, dan terkadang ya disebabkan ya karena kesibukan yang kita miliki ya, membuat kita lupa bahwa hari ini hari baik untuk saya lakukan kebaikan. Tetapi karena kesibukan yang dimiliki ya bisa lupa. Dan bahkan ya mungkin sudah disiapkan jauh-jauh hari ya, bahwa nanti hari ini, tanggal ini, bulan ini saya akan datang ke wihara untuk melakukan puja, melakukan penghormatan ya, sebagai sarana saya untuk melakukan hal baik ya. Tetapi karena ada hal yang mungkin mendesak ya, tiba-tiba ya menghampiri Bapak Ibu ya, hal tersebut juga ya belum tentu bisa terlaksana. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ketika saat itu, pada hari itu ya, kita masih memiliki kesempatan ya, ada waktu yang memang luang ya bagi diri kita ya, maka pada saat itulah lakukanlah hal baik itu ya. Jangan menunda ya. Wah, nanti bisa ya, minggu depan Bante. Bisa juga ya mengatakan ya bulan depan Bante. Terus ya memiliki pemikiran seperti itu. Padahal ya, apakah minggu depan ya kita masih sempat? Apakah bulan depan kita masih sempat? Belum tentu Bapak Ibu. Makanya ya saya katakan ya, ketika saat itu, pada saat itu ya memiliki waktu ya lakukanlah pada saat itu ya. Karena semakin kita menunda ya, yang namanya kemalasan ya, yang kita miliki ini ya, cepat ataupun lambat ya bisa menguasai. Ketika hal tersebut sudah mulai menguasai diri kita ya, maka akan menjadi kebiasaan menunda dan menunda. Bukan cuma saat melakukan hal baik, mungkin ya bisa menunda pekerjaan yang mungkin sudah dikerjakan. Karena apa? Disebabkan oleh kemalasan yang dimiliki. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita ini ya harus menjadi orang yang mawas diri ya. Agar apa? Agar kemalasan ya ini tidak menguasai diri kita. Kalau sudah dikuasai ya dengan kemalasan, ditambah lagi ya pikiran yang kotor ya, akan menjadi. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan ya, ini ya amat sulit ya bisa diatasi. Bisa ya, tetapi ya harus ya ada upaya yang amat ulet ya, dipenuhi dengan yang namanya semangat. Maka dari itu ya kenapa ya penting sekali ya kita meluangkan sebagian waktu yang kita miliki untuk melakukan hal baik Bapak Ibu. Ya tidak ada yang melarang ya, Bapak Ibu ya menyibukkan diri dengan pekerjaan. Tetapi ingat ya,
pekerjaan yang kita kerjakan ya, yang kita miliki ya, agar ya menjadi mudah, agar menjadi lancar ya harus membutuhkan kebajikan. Kebajikan ini dari mana? Dari kita melakukan hal baik, Bapak Ibu. Makanya ya hal baik ini sebenarnya ya tidak ada ruginya ya kita lakukan. Yang membuat kita rugi ya ketika kita tidak bisa ya melakukan hal baik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Seperti halnya ya, hari Minggu ya. Hari Minggu ya biasanya ya kita harus menyempatkan diri untuk ya datang ke wihara ya, berbuat baik ya. Itu juga datang ke wihara tidak lama ya. Tidak lama Bapak Ibu ya. Ya paling ya mentok-mentok ya 2 jam lah gitu. Ya setelah itu mungkin ya bisa meninggalkan tempat ya. Dan bahkan ya tidak sampai 2 jam ya sudah bisa meninggalkan wihara. Kalau memang ada ya kesibukan yang memang mendasari ya. Kalau memang sudah kegiatan di wihara sudah usai ya tidak ada yang melarang ya mau meninggalkan wihara. Dan bahkan ya ketika masih ada acara pun ya kalau mau meninggalkan juga ya tidak ada masalah. Tergantung dari diri kita Bapak Ibu ya. Niat baik yang sudah kita salurkan, yang sudah kita lakukan. Makanya ya hal baik yang kita miliki ini ya kalau tidak bisa mengembangkan ya paling tidak mempertahankan gitu. Mempertahankan ya sudah dikatakan ya luar biasa. Kalau memang tidak bisa mengembangkan, jangan sampai hal baik yang sudah ada ya ditiadakan ini yang repot. Tadinya ya orangnya rajin ya mau berbuat baik ya tiba-tiba ya hilang dari peredaran. Tidak kelihatan lagi ke wihara. Ketika kegiatan sosial juga tidak ada lagi gitu lah. Itu yang menamakan bahwa ya melenyapkan hal baik yang sudah ada dalam dirinya. Ada orang seperti itu ya. Di mana Bante? Ya mungkin ya tidak di sini, di tempat lain ya ada Bapak Ibu ya. Kenapa demikian Bante? Ya mungkin ada sebab-sebabnya, ada faktor-faktor yang memang mendasari orang itu ya bisa seperti itu. Ya bisa ya karena tidak nyaman, ya bisa juga karena tidak memiliki kemampuan dari sebelumnya, ya dan lain sebagainya. Bisa jadi Bapak Ibu ya. Makanya ya kenapa ketika kita masih ya memiliki kesempatan harus bersyukur. Ya. Apalagi ada tempat untuk melakukan hal baik. Gitu. Tempatnya bagus, ya indah. Ya. Bersyukur Bapak Ibu ya. Karena ya tidak semua tempat ya menyiapkan fasilitas yang memang cukup memadai ya tempat untuk melakukan hal baik. Tetapi sebenarnya kalau ada keinginan untuk melakukan hal baik dimanapun ya bisa melakukan hal baik ya, tidak memilih tempatnya. Nah, saya mau berbuat baik ya kalau tempatnya fasilitasnya memadai Bante. Nah, kalau biasa-biasa saja ya lewat saja Bante. Padahal ya kalau kita mengerti Dhamma ya melakukan hal baik ya dimanapun ya bisa Bapak Ibu ya. Tidak harus memilih tempat ataupun membedakan tempat. Yang terpenting niat baik yang kita miliki bisa tersalurkan. Itu upayanya yang harus kita munculkan di dalam diri kita. Bapak Ibu saudara sekalian, melakukan puja ya pada hari Minggu ini ya, merupakan bagian dari tanggung jawab kita Bapak Ibu ya. Merupakan kewajiban kita Bapak Ibu ya. Supaya kita ini ya bisa kelihatan oh umat Buddha ya. Kalau hari Minggu ya datang ke wihara ya, sembahyang ya, atau melakukan puja. Lagi pula juga ya mungkin tokonya ya tutup ya.
tutup ya, daripada nganggur ya, diam ya di rumah ya. Nah, nanti diam di rumah ya banyak pikiran ya. Lebih baik ya datang ke wihara. Dan bahkan ada yang mengatakan, Bante, kalau saya datang ke wihara ya kenapa pikiran saya tadi ruwet di rumah bisa hilang, Bante. Tetapi kalau saya sudah pulang dari wihara ya muncul lagi, Bante. Ada juga yang ya memiliki pemikiran seperti itu, mengatakan seperti itu. Yang tadinya di rumah wah ya tidak sampai habis dipikirkan, Bante. Muncul inilah itulah, tetapi kalau sudah di wihara, Bante, kenapa bisa hilang dengan seketika? Kalau sudah mengerti dan mengetahui hal demikian ya kalau memang sudah merasakan ya pikirannya agak runyam ya lebih baik ke wihara gitu loh. Ya mungkin melakukan puja sebentarnya. Siapa tahu nanti pulang dari wihara ya bisa mengatasi ya pikiran yang tadinya muncul ya ada ya seperti itu ya. Karena ya pikiran kita ini juga ya butuh untuk ditenangkan, Bapak Ibu ya. Butuh ditenangkan gitu loh. Ya kalau tidak tenang ya nanti lama-lama ya stres ya. Kalau sudah stres nanti ya keluyuran di jalan. Keluyuran di jalan ya nggak pulang-pulang nanti. Ya bahaya Bapak Ibu ya. Maka dari itu Bapak Ibu saudara sekalian ya, kesempatan yang kita miliki untuk melakukan hal baik ya gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Karena ya kalau kita menunggu hari esok ataupun selanjutnya ya belum tentu kita miliki, Bapak Ibu. Mengingat kehidupan kita ini tidak ada yang tahu saya sampai kapan, tidak ada yang tahu, Bapak Ibu ya. Tetapi ya paling tidak ya bisa melakukan hal baik ya. Seperti halnya ya di dalam Dhamma ya disampaikan. Ketika Bapak Ibu menginginkan kebahagiaan di pagi hari, lakukanlah hal baik di pagi hari. Ketika Bapak Ibu menginginkan kebahagiaan di siang hari, ya lakukanlah kebaikan di siang hari. Begitu juga ketika Bapak Ibu menginginkan kebahagiaan di malam hari, lakukanlah hal baik di malam hari. Demikian caranya Bapak Ibu. Oh ternyata ya kalau ingin bahagia itu harus berbuat baik ya, bukan berbuat jahat. Ya kalau berbuat jahat ya menderita. Itu caranya. Makanya ya kenapa kita ini ya umat Buddha ya ditekankan ya harus ya mengerti hukum sebab dan akibat. Ada sebab ya maka ada akibat yang kita peroleh. Itu menjadi acuan kita. Karena ya tidak ada yang tiba-tiba muncul datang dengan sendirinya. Bapak Ibu pun ya bisa datang ya karena ada sebabnya pagi hari ini. Karena mengetahui oh pagi hari ini ada puja bakti rutin minggu dan diisi ya Dhammadesana oleh Bante Antaséna. Coba kalau tidak ada hal demikian ya Bapak Ibu ya tidak ada di Dhammasala ini. Ya mungkin ya Dhammasala ini ya kosong seperti biasanya, pagi hari biasanya. Ya kan ada sebabnya Bapak Ibu. Bapak Ibu ya ada di tempat ini. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan dhamma yang berkenaan dengan jenis kebijaksanaan seorang. Apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan ini adalah hal yang diperoleh, yang dimiliki oleh seseorang, Bapak Ibu. Yang mana ya kalau orang sudah memiliki kebijaksanaan, mengetahui ya mana yang baik, ya mana yang tidak baik.
Dengan demikian ya bahwa orang ini ya memiliki kebijaksanaan. Selain itu juga ya mengerti tentang penderitaan. Mengerti tentang duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan cara ya, melenyapkan duka itu sendiri. Maka dari itu ya kenapa ya penting kita memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini ya bisa kita peroleh Bapak Ibu dengan 3 cara. Yang pertama ya dengan pemikiran atau disebut cinta mayapanya. Kemudian ya kebijaksanaan ya bisa diperoleh dari belajar dan mendengarkan, yaitu ya sutta mayapanya. Dan yang ketiga ya cara ya memperoleh kebijaksanaan dengan cara pengembangan batin atau meditasi, bawana mayapanya. Ini cara kita mendapatkan kebijaksanaan itu Bapak Ibu. Jadi ya ada ya 3 cara ya kita bisa mendapatkan kebijaksanaan itu Bapak Ibu. Dengan cara pemikiran, ya, dengan cara belajar dan mendengarkan dhamma. Dengan cara ya, pengembangan batin atau meditasi Bapak Ibu. Agar kita bisa memperoleh ya kebijaksanaan. Tetapi ya pada kesempatan ya pagi hari ini ya saya tidak mengulas tentang 3 cara ya, mendapatkan atau memperoleh kebijaksanaan. Tetapi ya saya akan ya menyampaikan dhamma yang berkenaan dengan ya kebijaksanaan seseorang. Yang mana ya disampaikan ya dalam satu sutta ya, yaitu Anguttara Nikaya. Nama sutannya ya Awakujja Sutta. Awakujja Sutta ini ya menjelaskan tentang ya terbalik gitu loh. Nah, dan di situ yang menjelaskan ya ada 3 orang di dunia ini ya, yang memiliki kebijaksanaan. Yang pertama, orang yang memiliki kebijaksanaan kebalik. Artinya apa Bapak Ibu? Orang dengan kebijaksanaan kebalik. Di sini orangnya ya dikatakan rajin sekali ya datang ke wihara ya, mendengarkan dhamma dari para bante ya. Dan para bante ini pun ya menyampaikan dhamma yang indah di awal, pertengahan, dan akhirnya dengan makna kata yang benar. Ketika ya ia duduk di tempat duduknya ya, tidak menyimak khotbah dari awal, dari pertengahan dan akhirnya. Begitu juga ya, ketika dia bangkit dari tempat duduknya masih tidak menyimak khotbah dari awal, pertengahan dan akhirnya. Dan diumpamakan seperti kendi yang kebalik. Kendi yang kebalik ini ketika dituangkan air ya ke dalamnya ya, maka ya kendi ini tidak akan berisi dan air yang dituangkan akan tumpah dan tidak tinggal di sana. Makanya ya dikatakan ya
orang yang sering datang ke wihara ya, mendengarkan dhamma dari para biku atau dari para bante, tetapi dia tidak ya, menyimak ya, khotbah dari awal, pertengahan dan akhirnya. Maka dengan demikian ya, orang itu ya dikatakan yang memiliki kebijaksanaan kebalik. Orang dengan kebijaksanaan kebalik, Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu ya? Ya bisa dikatakan ya, orang ini ya rajin ya sekali ya, datang ke wihara ya, mendengarkan dhamma ya. Dan bisa dikatakan ya dari bante-bante yang dikatakan ya jos lah. Ya, dikatakan ya sangat terkenal gitulah, dhammanya sangat bagus gitulah. Tetapi kalau orangnya yang memiliki kebijaksanaan terbalik seperti itu ya tidak ada gunanya gitulah. Karena tidak akan ya mendapatkan dari apa yang didengarkan. Tidak ya mengerti satu pun ya apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan oleh bante yang menyampaikan dhamma. Makanya dikatakan ya orang seperti ini dikatakan orang dengan kebijaksanaan kebalik. Dan mungkin ya kenapa ya dikatakan demikian ya, karena memang mungkin ya tingkat pencernaan ataupun ya pencerapan seseorang kan tidak sama ya. Baik yang perempuan maupun yang laki ya. Walaupun dikatakan ya orang ini rajin sekali gitu lah, tetapi kok tidak ada yang bisa membuat dirinya ini menjadi ya lebih baik gitu lah. Tidak ada perkembangan ya dari orang ini gitu lah. Ya mungkin ya bisa dikatakan ya orang ini memiliki kebijaksanaan kebalik itu. Ketika duduk pun tidak mencerna ya, apalagi ketika sudah meninggalkan tempat duduknya gitu lah. Dan orang seperti ini memang ada Bapak Ibu ya. Dan hal seperti ini ya bisa dipertanyakan ya dengan diri saya, apakah saya yang dibilang sama Bante ini, jangan-jangan Bante ini ya mengetahui saya ya. Padahal yang mengetahui dirinya sendiri adalah diri kita sendiri. Ini hanya ya sebagai ya gambaran saja. Yang bisa melihat diri kita adalah ya diri kita sendiri gitu lah. Ya, orang-orang bisa melihat kita ya paling ya, oh kamu cantik, ya kamu ganteng, ya kamu harum, ya kamu bau, ya dan lain sebagainya. Tetapi masalah kebijaksanaan seseorang ini yang mengetahui adalah diri kita sendiri. Jangan-jangan betul ini Bante. Maka dari itu ya kalau kita sudah mengetahui, oh saya ini benar juga apa yang disampaikan Bante. Saya sudah lama datang ke wihara ini, tetapi kok saya tidak ada kemajuan sama sekali. Jangan-jangan saya ini ya orang yang kebijaksanaan kebalik ini, yang tidak ya mengerti satupun ya apa yang disampaikan oleh penceramah, oleh bantenya. Ini ya jenis yang pertama Bapak Ibu, orang dengan kebijaksanaan kebalik. Kemudian ya yang kedua, orang dengan kebijaksanaan bagaikan pangkuan. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang memiliki kebijaksanaan bagaikan pangkuan ini ya, orangnya ini ya rajin juga datang ke wihara Bapak Ibu ya. Rajin juga datang ke wihara mendengarkan dhamma dari para bante. Dan para bante ini pun ya mengajarkan dhamma indah pada awal, pertengahan dan akhirnya. Ketika dia duduk di tempat duduknya ya, dia ini menyimak ya.
khotbah yang disampaikan dari awal, ya pertengahan dan akhirnya. Tetapi ketika ya, bangkit dari tempat duduknya, tidak menekuni apa yang didengarkan. Dalam artian ya, ketika sudah bangkit dari tempat duduknya ya, dia tidak menyimak khotbah dari awal, dari pertengahan dan akhirnya. Seperti halnya ya, Bapak Ibu menaruh benda ya di atas pangkuan ya. Bapak Ibu ya, contohnya mungkin ya bahan makanan ya, entah itu ya biji wijen ya, beras ya, kue ataupun lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki perhatian ya atas apa yang ditaruh di pangkuan ya, akan jatuh berceceran. Seperti halnya ya, orang yang rajin datang ke wihara ya, mendengarkan dhamma dari para bante. Tetapi setelah bangun ya dari tempat duduknya tidak menyimak dengan baik ya. Orang seperti ini dikatakan ya orang dengan kebijaksanaan bagaikan pangkuan. Dia cuma mengerti saja ya ketika duduk ini saja Bapak Ibu orangnya gitulah. Tetapi kalau sudah meninggalkan ya ruangan ini ya hilang gitulah dengan seketika gitulah. Dengan seketika apa yang disampaikan bantenya tadi itu apa ya? Lupa dengan sendirinya gitulah. Makanya dikatakan orang dengan kebijaksanaan bagaikan pangkuan ya. Cuma ya mengerti ya, memahami ya ketika ya masih duduk saja, tetapi ketika sudah bangkit dari tempat duduknya ya tidak menekuni lagi. Dalam artiannya lupa apa yang disampaikan oleh bantenya. Dan orang seperti ini ada Bapak Ibu. Jangan-jangan saya ini bante. Saya dengar bante ini waktu duduk saja bante, tetapi nanti ketika saya sudah keluar dari masalah ini ya apa ya? Dan orang seperti ini memang ada Bapak Ibu, cuma mengerti, paham ya ketika duduk ini saja gitulah. Ketika sudah keluar ya bangkit dari tempat duduknya ya lupa. Makanya dikatakan ya kalau Bapak Ibu menaruh benda atau barang ya di pangkuannya, kalau tidak dengan perhatian ya benda itu akan jatuh dengan sendirinya. Makanya dikatakan ya orang seperti ini memang ada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu ya bisa menilai diri sendiri gitulah. Jangan-jangan saya ini. Atau mungkin yang pertama gitulah. Ya mengerti itu adalah diri kita Bapak Ibu. Dan memang orang seperti ini memang sudah ada dari ya zaman Sang Buddha masih ada. Ya makanya kenapa diberikan perumpamaan seperti ini gitulah. Nah, tidak cuma ya di kehidupan kita yang sekarang, tetapi ya waktu zaman Sang Buddha pun juga memang ada orang yang memiliki kebijaksanaan seperti ini Bapak Ibu. Orang dengan kebijaksanaan bagaikan pangkuannya. Ya mengertinya saja, pahamnya saja ya ketika waktu duduk aja gitulah. Ya masih mending ya dibandingkan ya yang pertama Bapak Ibu ya, masih mending gitulah. Kalau yang pertama tadi kan masih tidak mendapatkan sama sekali blas gitulah. Tetapi ya kalau yang kedua ini paling tidak ya tahulah waktu duduk saja gitulah. Ya kalau nanti ketika diulang lagi ketika duduk ya mungkin masih ingat lagi gitulah. Tetapi nanti ketika sudah bangun lagi ya lupa lagi gitulah. Terus dan terus seperti itu. Makanya dikatakan ya orang dengan kebijaksanaan bagaikan pangkuan. Kemudian ya hal ketiga, orang dengan kebijaksanaan luas. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, orangnya ini juga rajin ya datang ke wihara yang mendengarkan dhamma dari para bante. Ya. Dan para bante ini pun ya mengajarkan dhamma indah pada awal, pertengahan dan akhirnya.
Ketika ia duduk ya di tempat duduknya ya dia menyimak ya, khotbah dari awal, pertengahan dan akhirnya. Begitu juga ketika bangkit dari tempat duduknya dia masih menyimak ya khotbah dari awal, pertengahan dan akhirnya. Dan orang seperti ini diumpamakan seperti kendi yang ditempatkan dengan cara yang benar, duduk tegak gitu. Ketika ya air dituangkan ya ke dalam kendi ya tidak akan tumpah dan akan tetap ada di sana. Dengan demikian ya orang yang rajin ke wihara ya mendengarkan dhamma ya, menekuni ya dan menyimak ya dhamma ataupun khotbah dari awal, pertengahan dan akhirnya. Dengan demikian ya orang seperti itu dikatakan orang dengan kebijaksanaan luas, Bapak Ibu. Dan hal seperti ini pun juga ya ada juga Bapak Ibu, oh ternyata ya tingkatan kebijaksanaan orang itu ya beda-beda ya. Ya seperti halnya Bapak Ibu yang ada di sini ya memiliki tingkatan gitulah. Apakah saya yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga gitulah. Ini termasuk kebijaksanaan juga loh Bapak Ibu ya. Kebijaksanaan. Makanya ya kalau kita mengacu ya dari 3 cara yang memperoleh kebijaksanaan ya, kebijaksanaan yang ketiga ini yang dimiliki seseorang ini ya bisa ya mengacu ke 3 cara untuk memperoleh kebijaksanaan itu Bapak Ibu. Bisa dikatakan ya demikian, orang yang memang ya memiliki pengetahuan yang luas. Apakah Bapak Ibu ya seperti itu ya? Tidak ada yang tahu ya. Tetapi ingat Bapak Ibu ya, dalam Dhammapada dikatakan ya, kalau dia mengetahui bahwa dia ini ya bodoh dan mengakui dirinya bodoh, maka dia dikatakan orang yang bijaksana loh Bapak Ibu. Daripada ya bodoh tetapi ya pura-pura pintar gitu lah. Orang itu ya mau mengakui dirinya sendiri, berarti ya dia ini orangnya bijaksana gitu lah. Tetapi ya sangat jarang Bapak Ibu ya. Sangat jarang orang seperti itu. Dan kebanyakan orang yang mana mengatakan ya walaupun tidak tahu ya mengatakan tahu gitu lah. Ataupun sebaliknya, orang yang memang dikatakan tahu ya dikatakan tidak tahu. Juga ada kan seperti kasus seperti itu gitulah. Ada. Dan itu ya demi kepentingan sendiri biasanya. Maka dari itu ya dari 3 jenis kebijaksanaan seseorang ini ya, jenis yang pertama ini dikatakan ya orangnya bodoh dan tidak melihat. Ya walaupun ya orangnya ya dikatakan rajin ya, datang ke wihara, mendengarkan dhamma, tetapi ya tidak ada yang nyantol sama sekali gitu lah. Dalam pikirannya gitu lah. Makanya dikatakan bodoh gitu lah. Dan tidak melihat. Lantas ya pertanyaannya ya, apa yang didapatkan Bante ya? Datang ke wihara ya, tetapi ya pengetahuannya tidak bertambah. Ya mungkin yang mendapatkan hal yang lain ya, mungkin ya secara kebajikan yang lain bisa diperoleh Bapak Ibu. Jangan berpikiran wah Bante ini menghina saya nggak mau datang ke wihara. Itu juga tidak ada yang saya dapatkan, tidak ada yang nyantol. Tetapi ingat Bapak Ibu, ya mungkin dari pengetahuan Bapak Ibu tidak mendapatkan, tetapi ya mungkin dari kebajikan yang lain ya bisa didapatkan.
Ya karena ya belajar dhamma ya tidak mudah juga Bapak Ibu ya. Dan orang yang sering-sering mendengarkan dhamma pun juga ya belum tentu ya mengerti dan paham Bapak Ibu. Jadi ya butuh proses Bapak Ibu ya. Butuh proses ya. Karena memang ya ada orang yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya jangan berkecil hati ya, besok-besok nggak mau datang ke wihara, wah saya bantenya mengatakan saya ya orang yang tidak mendapatkan apa-apa gitu lah. Orang yang memiliki kebijaksanaan bagaikan pangkuan nanti. Saya cuma dikatakan ya mengerti ketika saya duduk saja, ketika saya sudah bangun ya hilang lagi ya. Ya masih mending ya daripada ya orang yang ya memiliki kebijaksanaan terbalik gitu lah. Ya itu parah gitu lah. Parah sekali. Makanya dikatakan ya orang yang memiliki kebijaksanaan bagaikan pangkuan ini ya masih mending dibandingkan ya orang yang memiliki kebijaksanaan kebalik itu. Dan lebih ya lagi ya orang yang memiliki kebijaksanaan yang luas itu Bapak Ibu. Apakah kita semua ya bisa memperoleh itu? Ya bisa Bapak Ibu. Apakah ketiga ini ya ada orang yang memiliki? Ada Bapak Ibu. Apakah saya atau bukan ya. Yang bisa mengecek ya menilai diri sendiri adalah diri kita sendiri. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian ya kenapa ya mendengarkan dhamma itu ya tidak cukup 1, 2, 3 kali gitu lah. Yang berulang-ulang kali saja didengarkan saja ya bisa lupa gitu lah. Apalagi mendengarkan cuma sekali ya 2, 3 gitu lah. Belum tentu bisa ingat. Ya karena ya pikiran kita ini ya bisa dikatakan ya mudah lupa gitu lah. Ya karena yang kita pikirkan ya tidak cuma itu ya, apalagi Bapak Ibu yang mikirkan pekerjaannya, mikirkan usahanya, mikirkan anaknya, cucunya ya dari ujung ke ujung gitulah. Mana tidak bisa cepat lupa gitulah. Tetapi ingat Bapak Ibu ya, dengan ada upaya yang kita perbuat ya, kita ini memang bisa dikatakan nanti ya kalau sudah waktunya ya menjadi orang yang bijaksana, yang memang betul-betul memiliki kebijaksanaan. Kapan tuh Bante? Nah, yang terpenting ya belajar gitu. Karena ya kita mendapatkan ini, mendapatkan itu ya tidak mudah Bapak Ibu. Karena ya ada hal-hal yang memang perlu kita ya kumpulkan, yang perlu kita perbuat. Yang terpenting ya semangat gitu. Semangat saja Bapak Ibu ya. Karena dengan ada semangat inilah ya bisa mengatasi kemalasan ya, yang kita miliki. Hati-hati Bapak Ibu ya. Namanya ya dikatakan ya Tina dan Mida ini ya selalu ya nempel ya di diri kita. Mbak Tina ya, Mbak Mida gitu. Kemalasan dan kelambanan ini ya selalu ya menempel di diri kita. Kalau kita tidak mawas diri ya nanti ya semakin berat gitu lah. Makin berat. Kalau sudah berat nanti ya sendiri tidak bisa mengangkat ya orang lain pun juga ya tidak bisa mengangkat nanti. Kalau saking beratnya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya melakukan hal baik ya bisa ya di mana saja. Menjadi orang yang bijaksana ya tidak mudah. Tetapi yang terpenting ada upaya dan usaha yang kita lakukan. Karena dikatakan ketika ada upaya ya walaupun mungkin ya hasilnya kurang maksimal ya paling tidak ya mendekatilah gitu lah dari apa yang sudah kita inginkan. Ya karena ya seperti yang saya katakan tadi ya tidak ada hal-hal yang kita miliki, yang kita dapatkan, yang kita peroleh datang dengan sendirinya kalau tidak ada upaya. Kalau tidak ada sebab yang kita perbuat dalam kehidupan kita yang sekarang. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, apa yang menjadi kekurangan kita yang sekarang ya cukup menerima. Kalau kita dengan bisa menerima itu semua ya, maka ya ada upaya untuk ya berjuang dan mau berubah agar diri kita bisa menjadi lebih baik gitu.
Kalau kita tidak bisa menerima kekurangan yang kita miliki, ya itulah yang membuat kita tambah menderita. Yang terpenting sekarang bisa menerima, ya dengan kita bisa menerima, ya kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena selama kita ada penolakan di dalam diri kita, ya itu ya sebab-sebab diri kita menjadi menderita. Tetapi kalau kita bisa menerima keadaan kenyataan yang kita terima, yang kita hadapi dalam kehidupan kita, ya paling tidak ya di kemudian hari kita bisa mengatasi itu semua dari apa yang kita terima dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya jangan ya malas-malas melakukan hal baik ya ketika kita masih memiliki waktu, ya ketika kita masih memiliki kesempatan. Karena kesempatan kita melakukan hal baik itu ya tidak setiap hari, tidak setiap waktu Bapak Ibu. Tetapi paling tidak ya hari yang kita miliki ya ada sedikit waktu yang kita sisihkan untuk melakukan hal baik ya. Karena dengan kita melakukan hal baik memiliki kebajikan. Dengan kebajikan yang kita miliki ini ya bisa membantu kehidupan kita menjadi lebih baik. Tanpa kebajikan yang kita miliki ya sulit ya bagi diri kita untuk merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya mari ya kita bersama-sama ya bersemangat ya melakukan hal baik, hal yang bermanfaat agar di kehidupan saat ini bisa kita terima ya, begitu juga di kehidupan yang akan datang. Demikian ya damai yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ya semoga bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan ya dari Bapak Ibu ya, sehingga bisa menjalani ya kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kekuatan dan kebahagiaan, serta berkah-berkah lain ya senantiasa menyertai kita semua. Sabi sata bawon tusuk kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana atas dhamma desananya Bante, semoga dapat dipahami oleh kita semua. Selanjutnya penyerahan Amisa Puja oleh Ko Suhendra. Mari turun dari matras dan bersama-sama kita memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Bante dengan mengucapkan Okasa Wandami Bante. Abhiwadana silisa nicang uda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano syukang baklang. Sadu, sadu. Tetap bersikap anjali karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruangan Dhammasala.